Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Morning. How are you today? Fine. Thank you. Yeah, good job. I'm very well, thank you. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita buka dulu dengan doa ya. Silakan Bu Ella memimpin doa. Mbak Ella, coba Mbak Ella. Baik teman-teman semuanya, untuk pembelajaran hari ini biar kita lebih mudah memahami, kita doa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Ella, semoga dengan doa tadi pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Sepertinya Ibu lihat berangkat semua ya? Apa ada yang tidak berangkat? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, kita memang harus semangat belajar. Karena apa? Karena kita sudah 2 tahun yang lalu kita melewatkan 2 tahun pembelajaran kita karena pandemi ya. Jadi ini waktunya kita membalas dendam. Pada ini gitu kita untuk terus belajar. Oke? Siap, Ibu. Ready. Untuk mengecek kesiapan kalian, I speaking to you. Coba dilihat. Di sini ada teka-teki. Kalau misalkan 3 ulat pakai pita 21. Nah, ini udah lihat semua ya? Iya. Coba. Kalau misalkan ulatnya nggak pakai pita, bunganya ada 2, jamnya mengarah ke 5, berapa ya hasilnya? Coba biar nggak ngantuk. Ini kan masih pagi nih, biasanya nggak mau mikir nih. Nah, biar kalian mikir. Berapa hasilnya? Ibu Emi, berapa Ibu Emi? Mbak Emi? 26, Ibu. Iya, betul sekali. Jadi hasilnya adalah 26. Kenapa? Karena di sini yang ada pitanya. Kalau 3, 21 berarti kalau pakai pita, titiknya ada 5, berarti 5 tambah 2, 7. Jadi ini kalau pakai pita itu ulatnya 7. Jamnya ke arah 6. Terus ini bunganya itu berarti nilainya 2. Kalau 2 bunga, berarti 4 dikali jamnya 5, 4 kali 5, 20. Terus ulatnya titiknya 6 tanpa pita, berarti 26. Tepuk tangan untuk Mbak Emi. Yeay. Oke, siapa yang masih ingat pembelajaran kita di pertemuan yang lalu? Mbak Ai, masih ingat nggak pertemuan lalu kita bahas apa ya? Apa? Asam dan basa, betul sekali. Jadi pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang asam dan basa. Kita juga sudah belajar bagaimana cara mengetahui larutan itu asam atau basa dengan menggunakan indikator. Ingat nggak nih? Yang videonya. Terlihat videonya? Iya. Terlihat, Bu. Ya. Kenapa? Ini ternyata brokoli kol merah juga bisa digunakan sebagai indikator alami untuk mengetahui asam mana. Kemarin kita belum sempat praktek ini ya. Kita baru praktek tentang kunyit aja. Ini pakai kunyit. Nah, ternyata kol merah juga bisa dijadikan indikator alami. Nah, sekarang Ibu tanya, kalau misalkan asam ditambah basa itu jadinya apa? Netral, Bu. Netral. Garam. Garam. Apakah garam itu sifatnya netral? Tidak mesti, Bu. Iya, Ibu. Ayo. Ya. Kalau garam dapur katanya netral, Ibu. Suaranya ya? Suara bunyi. Nah, kemudian dengan saya. Sinyalnya. Nah. Apakah terlihat videonya? Terlihat? Nah, sekarang Ibu juga punya video satu lagi. Kita lihat ya. Coba perhatikan semuanya secara mandiri, individu, masing-masing individu memperhatikan video ini.
Oke, setelah melihat 2 video tadi, masih yakin nih kalau garam sifatnya netral? Mbak Irma, masih yakin garam sifatnya netral? Coba. Enggak, Bu. Please salah satu di antara kalian raise your hand, acungkan tangan untuk menjelaskan sebenarnya tadi videonya isinya apa sih ya 2 video tadi. Coba siapa yang bisa? Saya, Ibu. Oh, Mbak Emi mau nyoba. Iya. Coba Mbak Emi. Itu video apa yang sih isi video tadi? Video yang pertama itu video Pak Tani lagi mupuk sawah ya, Ibu ya? Iya, pakai pupuk apa? Pupuk ZA, Ibu. Iya. Kalau video yang kedua tentang apa, Mbak Emi? Yang kedua itu ada anak ketumpahan cairan, Ibu, cairan asam, terus dibilas pakai air. Iya, jadi video yang pertama tadi menunjukkan bahwa ketika tanah petani itu sudah mulai subur karena indikasi terlalu basah, maka petani menaburkan pupuk ZA. Nah, masalahnya pupuk ZA itu kan kita biasa nyebutnya garam ya, garam ZA gitu ya. Kalau misalkan garam itu kita menyuburkan tanah yang terlalu basah, apakah garam itu beneran netral? Bukankah yang bisa menetralkan asam itu basa? Tadi kata Mbak Irma, asam ditambah basa sama dengan netral. Berarti kan harusnya yang bisa menetralkan basa itu asam. Tapi kenapa petaninya menaburkan garam? Jangan-jangan garamnya tidak netral. Kemudian kasus yang kedua, ketika mahasiswa terkena cairan asam di laboratorium, mereka mengalirnya dengan air, kemudian menambahkan soda kue. Padahal kita tahu bahwa soda kue itu salah satu tersusun dari asam dan basa. Artinya mereka soda kue itu adalah salah satu jenis garam. Tapi kenapa garam yang kita sangka itu netral malah bisa menetralkan cairan asam? Ayo, penasaran nggak? Penasaran, Ibu. Ya, nah, oleh karena itu mari kita selidiki bersama-sama. Sebenarnya garam itu sifatnya apa sih? Nah, itu adalah gambaran apa yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, we will learn about salt hydrolysis. Jadi, kita akan belajar tentang hidrolisis garam. Kita mau cari tahu nih sebenarnya garam itu sifatnya apa? Beneran netral atau jangan-jangan asam atau jangan-jangan basa. Nah, oleh sebab itu sebelumnya silakan duduk bersama dengan kelompok yang sudah Ibu bagi di pertemuan yang lalu. Sudah berkelompok semuanya? Udah, Bu. Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu sudah menyediakan larutan. Ada larutan garam dapur, ada larutan pupuk ZA, dan ada larutan soda kue. Silakan analisis bersama dengan kelompok kalian. Mohon untuk saling tanggung jawab atas tugas kalian di dalam kelompok, bekerja sama dengan sungguh-sungguh. Ibu hanya kasih waktu 20 menit dari sekarang. Oke, finish? Sudah selesai? Sudah selesai. Oke, good job, hebat sekali. Kalian semangat sekali dalam melakukan praktikum ya, karena memang kita benar-benar penasaran nih sebenarnya garam itu sifatnya apa. Oke, sekarang kita tiba saatnya untuk presentasi kelompok. Siapa dulu nih yang mau presentasi? Kelompoknya Mas El, coba Mas El. Siap ya, Mas? Iya. Coba presentasikan hasil diskusi kelompok Mas El setelah melakukan praktikum tadi. Setelah melakukan praktikum itu ternyata tidak semua garam itu netral ya, Bu? Iya. Ya, ada garam yang bersifat asam, ada yang garam bersifat basa. Jadi tergantung kombinasinya apa. Kalau itu kombinasinya dari asam kuat basa lemah berarti bersifat asam. Kalau kombinasinya dari basa kuat asam lemah berarti bersifat basa. Kalau ZA itu termasuk yang garam asam bukan, Bu? Ya, tadi ya gimana hasilnya? Hasilnya asam. Hasilnya itu tadi pas indikatornya pas pakai apa ya? Pas pakai indikator asam itu berubah. Oh iya. Terus kalau yang garam dapur? Garam dapur itu netral, Bu. Kalau yang soda kue? Soda kue itu bersifat basa karena basa kuat susunannya dan asam lemah. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Mas El. Iya, terima kasih Mas El. Silakan duduk kembali ke tempat duduknya di kelompoknya.
Ya, semua kelompok sudah mempresentasikan dengan sangat luar biasa, mengkomunikasikan hasil praktikumnya dengan sangat luar biasa. Ini waktunya Ibu mereview. Kira-kira tadi semua kelompok hasilnya seperti ini ya, bahwa ternyata ketika garamnya itu kita cek, masing-masing punya indikasi yang berbeda-beda. Ternyata kalau NaHCO3 itu cenderung bersifat basa, kemudian NH42SO4 yang kita kenal dengan garam Za itu cenderung bersifat asam, dan ternyata kalau misalkan air ataupun NaCl garam itu bersifat netral. Luar biasa sekali. Coba salah satu di antara kalian siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Mbak Tati? Ya, Ibu. Coba simpulkan. Hari ini kita belajar apa aja? Sifat garam. Sifat garam itu bersifat netral jika sifat garam itu ada 3, Ibu. Garam bersifat netral, garam bersifat asam, dan garam bersifat basa. Itu, Bu. Iya, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Tati. Oke, sekarang diskusi kita sudah selesai. Silakan duduk di tempat kalian masing-masing, di tempat duduk masing-masing, dan coba lihat WA. I have something to you. Ibu punya kejutan. Dibuka, Ibu sudah mengirim link. Nah, link post-test silakan dikerjakan secara individu dimulai dari sekarang. Oke, selesai? Oke, hasil pekerjaan kalian akan Ibu cek di rumah sebagai bahan refleksi Ibu di rumah, dan untuk selain itu Ibu juga sudah mengirim link Padlet. Silakan nanti kalian isi di rumah ya, isi kesan kalian selama pembelajaran ini. Kalian senang? Terus apa yang senang apa tidak, terus apa yang kalian dapat dari pelajaran kali ini, nanti diisi di link Padlet secara mandiri ya, secara individu ya. Oke, jangan lupa nanti di rumah Ibu pesan kalian juga mencoba dengan berbagai garam yang ada di rumah, apapun garamnya kalian coba pakai kunyit ya. Coba sebenarnya yang ada di sekitar kita tuh sifatnya apa saja, oke? Dan jangan lupa kalian juga harus belajar tentang bagaimana cara mencari pH garam, karena itu yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Oke, senang sekali Ibu bisa belajar bersama kalian hari ini dengan semangat yang luar biasa, keaktifan yang luar biasa, dengan kalian sudah menunjukkan bagaimana kalian berkolaborasi dengan kelompok, bagaimana kalian mengkomunikasikan saat presentasi, dan itu luar biasa. Terima kasih untuk hari ini, sehat selalu untuk kita semua. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun, Bu. Sepertinya Ibu Nani sinyalnya mungkin Ibu Nani Terlempar. Sudah terlempar. Bu. oh sudah terlempar. Oh ya, saya handle ya, saya lanjutin. Ini tadi dengan Ibu Usi Mujizatun ya. Oke, Bu. Ya, Ibu Mujizatun, ini pembelajarannya sudah sangat interaktif juga dengan menggunakan PPT yang sangat menarik. Karena saya juga sebenarnya disleksia, kesulitan membaca dan menulis waktu kecil, sehingga kalau melihat PPT ini sangat menyenangkan. Ya, berwarna-warni. Nah, saya harap yang lain juga seperti itu, membuat PPT yang sangat interaktif seperti ini, karena anak itu mempunyai gaya belajarnya itu ada visual, auditori, sama kinestetik. Nah, kalau melihat seperti ini, mesti cepat masuknya. Ada video, kemudian gambarnya juga warna-warni, terus kemudian juga ada proyeknya gitu. Ibu Uzi tadi modelnya apa ini, Bu, yang digunakan? PBL, Bu. PBL, project based learning ya. Ya, project based learning, pendekatannya secara saintifik. Oh, tadi juga sudah masuk semua unsur-unsurnya ya, saintifik masuk di situ. Kemudian ini Bu, mungkin penilaiannya ya. Penilaiannya tadi ada aspek apa aja Bu biasanya nanti yang akan jenengan nilai?
Ya, ya, kognitif, sikap, dan psikomotor. Kalau kognitif tadi lewat post-test ya, Bu, sama tugas kelompok. Kemudian yang afektif nanti lewat observasi. Kemudian yang psikomotor lewat praktikum, karena ini juga ada praktikumnya untuk pembuktian sifat garam. Oh gitu, nggih. Terus nanti bentuk instrumennya sudah ada semua, nggih, Bu, nggih. Nggih, Bu. Lembar, nggih, instrumennya ada, lembar penilaiannya sudah komplit, nggih. 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 Nanti prakteknya dibantu dengan sinten? Ada multimedia? Teman? Iya. Oh, nggih. Dari SMA mana jenengan? SMA Negeri 1 Wanasari Kabupaten Brebes. Oh, Brebes. Oh, nggih, nggih. Secara keseluruhan sudah bagus, Ibu. Mungkin ini penekanan moralnya aja ya, Bu ya. Penguatan karakter anak-anak ya, karena kita Merdeka Belajar kebanyakan tadi masih di content knowledge, ya. Untuk karakternya juga lebih diinikan juga. Mungkin dari saya cukup sekian. Kemudian yang berikutnya sinten nggih?